Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya, yuk sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memperkatakan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. Saya rindu kita bersama-sama memperkatakannya. Yang sepakat katakan amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusasri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorakan haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom on fire. Berapa banyak yang bersuka cita? Semua kita bersuka cita, amin. Kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita mau bawa segala yang terbaik yang bisa kita persembahkan dari hidup kita. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan seluruh hidupnya buat saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, ini minggu yang pertama di bulan yang ketiga di tahun 2023. Kita mau sama-sama perkatakan, tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan jadilah pemenang. Amin. Yuk sama-sama kita katakan, tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan jadilah pemenang. Sorakan haleluya. Saudara harus percaya, apapun prediksi dunia tentang tahun ini, kita punya Tuhan yang besar. Dia lebih besar dari segala masalah kita.
Bahkan dia lebih besar dari sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi. Dia lebih besar dari segala apapun. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu saudaraku. Biar kita mau datang menyembah Tuhan. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia Allah yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara sendiri. Dia ada selalu bersama dengan saya dan saudara di setiap musim hidup kita. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau baik. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau hadir di sini Tuhan Yesus. Engkau ada di sini. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu. Oh Rabaya hadirlah Engkau Tuhan dalam kemuliaan-Mu. Hadirlah Engkau dengan segala kehebatan-Mu. Mari kita berdoa berbahasa roh. Kau Bapa yang teramat baik buat kami Tuhan. Kau Bapa yang sudah terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kami. Engkau Allah yang selalu memberkati dan menyertai kami. Buat kami kasih karunia-Mu itu cukup buat kami Tuhan. Kau segala-galanya Tuhan. Kau segala-galanya.
rindukan Engkau lebih dari segala apapun. Thank you Lord. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, Yesus, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah
dari awal penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan segala-galanya buat kami. Tanpa Tuhan bersama dengan kami tidak akan melangkah Tuhan. Kehadiran-Mu di hidup kami itu terutama. Katakan sekali lagi, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu kami tidak punya kemampuan dan kekuatan Tuhan. Kami tidak bisa berjalan tanpa Tuhan bersama dengan kami. Mari angkat tanganmu, katakan anugerah-Mu, semua karena anugerah Tuhan. Oh, semua karena anugerah, bukan karena kekuatan kami. Sumber kekuatan bagiku, anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Saudaraku, katakan pada Tuhan, anugerah-Mu. Yes, Lord Jesus. Makasih Tuhan Yesus. Semua karena anugerah. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Biar musik naikkan pujian ini, saudaraku. Kami akui semua hanya karena anugerah-Mu. Kami tidak bisa andalkan apapun Tuhan. Kami tidak bisa andalkan kekuatan kami, kekayaan kami. Apapun yang ada pada kami tidak bisa andalkan semuanya itu. Menjalani tahun 2023 kami hanya butuh perkenanan Tuhan. Menjalani tahun 2023 kami mau
terus pegang tangan Tuhan. Kekuatan kami terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Saudara saja angkat tanganmu, katakan anugerahmu. Saat ini biar kekuatan yang daripada Tuhan tercurah di tempat ini. Kami perlu Tuhan, kami perlu Tuhan, kami perlu Engkau. Semua karena anugerahmu, oh.
tahu Allah kami yang dahsyat hadir di tempat ini. Dan kami tahu Tuhan, saat Engkau hadir mujizat pasti terjadi. Kami mau berkata saat ini, yang sakit terima mujizat kesembuhan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Terima kasih, kami mau menari, kami mau memuji, karena kami cinta Tuhan Yesus. Kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Berapa banyak datang ke tempat ini karena engkau mencintai Tuhan, bukan karena rutinitas, amin. Bukan saya dan saudara orang Kristen hari Minggu ke gereja, tapi kita semua datang ke tempat ini karena kita cinta sama Tuhan. Kita mau menari, kita mau memuji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Lewat pujian ini kita mau sama-sama nyatakan cinta kita sama Tuhan. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenap. Katakan biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, amin. Biar langit akan bergoncang. Bisa menari? Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenap. Angkat tangan sama-sama. Katakan, biar bumi, amin. Apapun yang terjadi kita tetap cinta Yesus. Wow. Katakan, Dia tidak pernah ingkar akan janjinya. Semua yang Dia firmankannya pasti digenapi. Saudara saja katakan syalalalala. Saya cinta syalalalala. Oh, syalalalala. Saya cinta Yesus. Sebentar, sekarang sebelah sini dulu ya. Syalalalala. Kok gak kedengaran kalau ada 1000 orang? Kita akan ulang terus sebelah sini kalau suaranya belum kedengaran. Syalalalala. Ya. Gantian yang sebelah sini ya. Syalalalala. Amin. Umat Tuhan di tiga rasa cinta Tuhan. Sama-sama ya. Syalalalala, syalalalala. Saya cinta Yesus. Syalalalala. Saya cinta Yesus. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya. Yesus indah dan
cinta padanya. Tuhan Yesus, Engkau dengar ungkapan cinta kami buat Engkau. Amin. Tambah dan dalam lagi, Yesus indah dan indahlah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Amin. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kalau pujaan hati kami Tuhan. Oh, oh. Ya, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kekasihku. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta. Shalala, cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. 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 Kita mau sama-sama perkatakan DNA kita. DNA kita adalah yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan VOP. Shalom saudara, memasuki tahun 2023, kita mendapatkan tuntunan dari ayat 2 Korintus 2 ayat 14 yang berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Mungkin kita dengan cepat mengaminkan ayat ini dengan berkata, ya, saya percaya selalu dibawa Tuhan di jalan kemenangannya. Tetapi apakah jalan kemenangan yang dimaksud oleh ayat ini? Apakah kemenangan di sini diartikan sebagai berkat materi? Mari kita simak penjelasan dari ayat tersebut yang syarat dengan makna dan perenungan yang dalam tentang tujuan hidup orang Kristen dalam edisi Voice of Pentecost kali ini dengan tema Jalan Salib, Jalan Kemenangan. Istilah jalan kemenangan atau triumphal procession memiliki gambaran tradisi kerajaan Romawi yang selalu melakukan parade atau arak-arak kemenangan setelah pasukan Romawi kembali dengan kemenangan dari peperangan. Biasanya, setelah mereka menang perang, sang jenderal akan kembali ke kota Roma dengan gegap gempita dan sorak-sorai, disertai dengan iringan tahanan perang yang nanti akan dihukum mati di kota Roma atau dijadikan budak. Tentu Paulus sangat familiar dengan parade ini, karena ini adalah peristiwa yang meriah yang dirayakan oleh hampir seisi kota Roma. Ketika kita mengerti latar belakang ini, maka sungguh sangat mencengangkan. Paulus berusaha menjelaskan bahwa dia bukanlah sang jenderal perang tersebut atau komandan perang yang berjalan bersama dengan bangga. Tetapi Paulus adalah tawanan perang itu sendiri. Paulus menggambarkan dirinya sebagai tawanan perang yang diarak menuju kematiannya sebagai martir demi menyebarkan aroma Injil kemanapun dia pergi. Coba perhatikan beberapa ayat yang Paulus tulis mengenai pelayanannya. Dalam 1 Korintus 4 ayat 19 dikatakan, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia.
Lalu di dalam 2 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Juga dalam 2 Korintus 4 ayat 10 dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat yang keras seperti ini? Sesungguhnya, Paulus sedang mengajarkan bahwa jalan kemenangan di dalam kehidupan orang percaya adalah jalan salib. Orang-orang yang mengerti bahwa mengikuti Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Dan Yesus sudah memberikan yang terbaik, yaitu nyawanya sendiri, sehingga sudah sepatutnya kita hidup bagi Kristus. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan dan menghidupi penderitaan Kristus ketika Dia memikul salib menggantikan kita. Memang kita tidak bisa menggantikan karya Kristus di kayu salib, tetapi kuasa salib dan pesan kematian Yesus harus selalu hadir dalam kehidupan dan pelayanan kita. Inilah yang Paulus maksudkan ketika dia berkata, dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dengan kata lain, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus hendaknya dikenal sebagai orang yang menyebarkan Injil dan kabar baik itu di mana-mana. Lewat hidup kita, orang boleh melihat Kristus dan Injil itu nyata. Paulus pun sudah berbicara di dalam 1 Korintus 1 ayat 17-18, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dari semua penjelasan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kehidupan yang kita jalani sebagai pengikut Kristus, baik itu dalam keadaan suka maupun duka, baik itu dalam keadaan diberkati atau dalam pergumulan, semuanya dapat digunakan sebagai kesaksian bagaimana Kristus bekerja di dalam dan melalui kita. Melalui keadaan baik, sukacita dan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, itu menjadi kesaksian bagaimana Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Namun melalui jalan salib yang kita jalani, perjalanan itu menjadi kesaksian bagaimana Kristus setia menjaga, merawat, membela, dan memberi kekuatan serta kemenangan bagi kita. Kehidupan kita sebagai pengikut Kristus dalam menempuh jalan salib itu menjadi bukti akan penyertaan Kristus dan menjadi bukti bahwa mengikut Kristus adalah jalan kemenangan. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Mari kita bangkit, jadilah pemenang. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena kami tahu Engkau Allah yang bertata di atas pujian penyembahan umat-Mu di tempat ini. Engkau hadir Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Pengurapan-Mu yang memampukan kami. Kau melembutkan hati setiap kami ya Tuhan. Thank you Lord. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama, haleluya.
terjadi. Dunia boleh bergoncang Tuhan, segala sesuatu boleh terguncang, tapi kami tetap cinta Tuhan. Amin. Kami tahu Tuhan, sebagaimana kami ada hari ini semua karena berkat Tuhan, semua Yes. karena kemurahan Tuhan. Amin. Tuntun senantiasa kami Tuhan, untuk kami berjalan dalam kehendak Tuhan, untuk kami ada dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau tolong hamba-Mu, Kau urapi hamba-Mu. Kami sambut firman Tuhan pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap sambut firman Tuhan, kita sama-sama katakan Amin. amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saya mengucapkan terima kasih buat Pak Samuel Sulistia, Ibu Titi yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk kita sama-sama belajar. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk tim pengembalaan pengerja di tempat ini. Untuk kita sama-sama belajar akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ya, memasuki tahun 2023, Tuhan sudah berpesan lewat gembala pembina kita bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Mungkin Bapak Ibu Saudara katakan, siapa yang jadi pemenang? Siapa yang menang Pak? Kita semua adalah orang-orang yang menang di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kita ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi umat lebih dari pemenang. Amin. Jadi saya dan saudara apapun masalah yang kita hadapi, kita lebih daripada pemenang. Nah Bapak Ibu Saudara, memasuki tahun 2023 ada banyak prediksi yang tidak baik di tahun ini. Ada banyak kesulitan, tantangan yang terjadi di tahun ini. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk kita menjadi lebih daripada pemenang, untuk kita menang adalah persoalan tantangan dalam hidup kita, kita harus bisa memiliki kehidupan yang menembus batas. Ya, yang menembus batas. Artinya apa? Saudara harus ingat bahwa ada perbedaan adalah menembus batas dengan hidup yang tanpa batas. Kalau hidup tanpa batas itu cuma angan-angan saudara. Tapi hidup yang menembus batas di dunia ini, di tahun 2023 ini, banyak batas-batas yang membatasi kita untuk berjalan, untuk melangkah, untuk kita menjadi seorang pemenang. Saudara. Tetapi saya dan saudara diberikan kemampuan oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, dijadikan lebih daripada pemenang, untuk kita bisa menembus setiap batas-batas yang ada. Batas itu bukan menjadi penghalang buat kita, tetapi kita percaya lewat batas-batas itu mungkin sesuatu yang sulit buat orang dunia, tetapi bagi anak-anak Tuhan kita lebih daripada pemenang. Nah saudara, sebagai contoh orang yang dibatasi dengan keterbatasan, kekurangan dari hidupnya, itu kalau Bapak Ibu Saudara tahu ada yang namanya Nick Vujicic. Ya. Dia adalah seorang yang dilahirkan tanpa kaki dan tangan. Kaki dan tangan. Tetapi kita lihat saudara, Nick Vujicic itu punya kemampuan yang melebihi orang normal saudara. Orang normal. Nah dia bisa menembus batas kehidupan, kekurangan, keterbatasan yang dia miliki. Dia menjadi motivator yang terhebat, yang hebat di dunia ini, saudara. Tetapi kalau kita melihat kesaksiannya, kita mendengar kesaksiannya, pada umur 8 tahun, Nick Vujicic itu sempat depresi, saudara. Seorang yang tidak punya tangan, seorang yang tidak punya kaki, bagaimana dia bisa hidup? Bagaimana dia bisa bertahan? Bagaimana dia bisa mencapai mimpi-mimpinya? Tetapi kita tahu, setelah
Dia menjadi motivator kelas dunia, saudara. Dia banyak memotivasi orang untuk mereka meraih mimpi-mimpi mereka. Sekalipun banyak halangan tantangan yang mereka hadapi. Dan mereka berhasil menembus batas dan meraih mimpi-mimpi mereka. Nah, kita lihat dalam firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes 3 ayat 33 sampai 35. Injil Yohanes pasal 3 ayat 33 sampai 35 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Nah, seringkali kita berkata, wah yang salah ini keadaan dunia. Yang salah ini si A, yang salah ini si B. Kenapa ya Tuhan kok memberikan ini dalam hidup saya? Sesuatu yang tidak enak dalam hidup saya. Nah, setelah kita kenal Tuhan, makin kenal Tuhan, saudara harus tahu bahwa tidak ada kesalahan daripada rancangan Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan buat dalam hidup kita, tidak ada sesuatu yang salah. Allah adalah benar. Dikatakan ayat 34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Amin. Nah, saudara harus tahu, saudara harus ingat, ketika Yesus terangkat ke surga, dia berjanji bahwa kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Dia akan mengirimkan rohnya dan dia akan tinggal di dalam setiap orang percaya. Saya mau tanya, siapa orang percaya itu? Halo? Siapa orang percaya itu? Saya dan saudara. Kita adalah orang percaya. Dan kita diberikan Tuhan roh yang tidak terbatas itu. Roh yang tidak terbatas. Artinya saya dan saudara punya kemampuan yang luar biasa. Bilang sama sebelahnya, kamu punya kemampuan yang luar biasa. Jangan putus asa, saudara. Jangan minder, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mungkin pendidikan kita tidak tinggi, saudara. Tapi ingat, kita orang percaya. Roh Tuhan itu ada dalam hidupmu. Roh yang tidak terbatas, yang luar biasa itu. Ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi yang luar biasa itu ada dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan katakan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan dalam Injil Lukas pasal 1, maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi diri saudara. Kalau saudara percaya sama Yesus. Saudara mungkin punya bisnis yang tidak terlalu besar. Orang katakan itu kecil. Tapi sekali lagi saudara sudah percaya Yesus. Roh Allah yang tidak terbatas itu tinggal dalam hidupmu. Jadi apa yang kau pegang, apa yang kau usahakan, sekalipun kecil, kau pasti bisa mencukupi semua kebutuhan keluargamu dari yang kecil. Kenapa? Karena saya dan saudara adalah orang yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Jangan putus asa Bapak Ibu. Jangan minder. Jangan bilang gimana ya tahun 2023. Bersama dengan Tuhan, saya percaya tahun 2023 ini bisa kita lewati dengan kemenangan. Amin. Nah, kita bisa Yesaya 45 ayat 2 sampai 3 berkata demikian. Yesaya 45 ayat 2 sampai 3 firman Tuhan katakan begini, aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung,
hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Jadi Tuhan memanggil kita itu dengan nama kita. Artinya Tuhan itu dekat dengan saya dan saudara. Tuhan dekat dengan kita. Tuhan kenal betul siapa diri saudara. Dan Tuhan memberikan roh yang tidak terbatas itu kepada kita. Yang tidak terbatas dalam hal apa? Kasihnya tidak terbatas, saudara, dalam hidup saya dan saudara. Saudara bukan orang yang sendirian, yang menanggung beban sendirian. Ada Tuhan yang bersama dengan saudara, yang menjadikan saudara memiliki masa depan yang luar biasa. Lalu apalagi yang tidak terbatas? Kuasanya tidak terbatas, saudara. Firman Tuhan katakan, roh yang ada di dalam saudara, di dalamku, lebih besar daripada roh-roh dunia ini. Jadi untuk apa lagi kita takut? Untuk apa lagi saya dan saudara minder? Firman Tuhan sudah meneguhkan, roh yang ada di dalammu, roh yang ada di dalamku, lebih besar daripada roh-roh dunia ini. Lebih besar. Apalagi yang terbatas. Berkat-berkatnya tidak terbatas, saudara. Tidak terbatas. Kesabarannya tidak terbatas, saudara. Kita ingin kadang-kadang jadi orang yang susah diomongin, saudara. Tapi Tuhan sabar, Tuhan tidak pernah pecat saya dan saudara jadi anaknya. Tidak pernah. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah diomongin firman Tuhan, sudah dikhotbahi juga tidak mau dengar, saudara. Maunya sendiri. Jalan pikiran kita sendiri yang kita anggap benar. Tapi Tuhan tetap sabar, Tuhan. Bimbing kita, ngasih tahu kita. Kalau tidak bisa dikasih tahu si A, dikasih tahu si B. Kalau si B juga tidak mempan, si C juga ngasih tahu. Berkali-kali dikasih tahu, sampai saya dan saudara ngerti. Itu Tuhan, saudara. Itu sabarnya Tuhan. Kalau kita, mungkin kita bilang, udah 3 kali ya, jangan ngelunjak. Kalau ngelunjak awas. Itu manusia, saudara. Tapi Tuhan tidak bilang begitu. Kasihnya, kesabarannya luar biasa. Tidak terbatas, apalagi yang tidak terbatas. Dalam dia membimbing kita, menuntun kita, itu tidak terbatas, saudara. Kita ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Makanya kalau dia tidak terbatas, saudara, dia tidak terbatas, dia yang pertama, dia mampu melakukan segala sesuatu. Yesus mampu. Itu sebabnya saya dan saudara, ayo kita datang sama Tuhan. Masalah apa saja, datang sama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara, Pak susah Pak. Susah suami saya, susah anak saya. Terlalu keras orangnya. Susah diomongin, susah diatur. Firman Tuhan katakan, hati raja itu seperti batang air di tangan Tuhan. Yang Tuhan alirkan kemana Tuhan mau. Percayalah saudara. Ketika Tuhan berkarya atas hidup seseorang, seperti apapun kerasnya, Tuhan bisa jamah hatinya. Tuhan bisa jamah, bisa ubah hati. Dia bisa lakukan segala sesuatu dalam hidup saudara. Apa yang saudara sulit, kesulitan apa yang saudara hadapi hari ini. Jangan lalu berkata,
Tuhan nggak ngerti masalah saya, Tuhan tahu saudara. Dan Tuhan sanggup. Dia bukan hanya tahu, dia sanggup. Mungkin kalau orang tertentu, dia tahu masalah kita. Tapi dia tidak mampu, saudara. Tolong kita. Beda dengan Tuhan. Ketika kita datang kepada Yesus, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan bukan hanya tahu masalah kita, tapi Tuhan mampu menolong saya dan saudara. Itu sebabnya kuasanya tidak terbatas. Yang kedua, dia bertindak dengan cara-cara yang seringkali sulit tertangkap dan terekam logika manusia. Jadi Tuhan membuat sesuatu dalam hidup kita itu kadang-kala kita tidak bisa pikirkan dengan logika kita. Jadi seringkali jangan saudara pikirkan mestinya Tuhan begini, mestinya begitu. Enggak saudara. Tuhan bisa buat apa saja dengan cara bagaimanapun. Kalau saudara masih ingat peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ya, kasih makan 5.000 orang. Itu kan ketika kita awal-awal ikut Tuhan, saudara, kita baca bagian itu di Alkitab, enggak masuk akal, saudara. Bagaimana mungkin 5 roti, 2 ikan ngasih makan 5.000 orang, laki-laki, saudara. Belum terhitung perempuan, belum terhitung anak-anak. Alkitab tulis laki-laki. Nggak masuk akal. Saudara. Sampai Petrus yang membawa anak, yang membawa 5 roti dan 2 ikan, katakan kepada Yesus pada waktu itu, apa artinya 5 roti dan 2 ikan bagi orang sebanyak ini itu apa artinya? Karena bagi Petrus pun tidak masuk akal, saudara. Tidak bisa dicerna dengan logika, tidak bisa. Tapi kita tahu, ketika 5 roti dan 2 ikan dibawa oleh Tuhan Yesus, dia mengucap syukur. Roti dan ikan ini memberi makan kenyang 5.000 orang sampai lebih 12 bakul. Itu luar biasa. Segala masalahmu, segala hidupmu, jangan kau pikir dengan logika, nggak bisa saudara. Nggak bisa. Di tempat kami kadang-kadang lihat nyuruh anak satu keluarga kuliah. Kadang-kadang mereka juga berpikir sama saudara. Bapak nggak lihat rumah saya. Bapak nggak lihat usaha saya. Bapak nggak tahu berapa penghasilan keluarga saya. Bagaimana mungkin mereka bisa kuliah? Adik-adiknya masih banyak. Itu yang mereka pikirkan, saudara. Sekali lagi, berharaplah sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Karena Tuhan bisa membuat sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan dengan logika kita. Dan benar, saudara. Usahanya tetap kalau jual nasi uduk ya jual nasi uduk. Rumahnya ya seperti itu, udah pindah rumahnya. Ngontrak ya ngontrak, saudara. Tapi anaknya bisa lulus kuliah. Yang buat siapa? Tuhan, saudara. Tuhan. Saya nggak tahu masalah Bapak Ibu Saudara. Mungkin dalam pikiran kita, ini mustahil. Ini enggak mungkin Pak selesaikan. Ini enggak mungkin jadi besar. Ini enggak bisa. Tapi sekali lagi kita sudah percaya Yesus. Tuhan yang tidak terbatasi. Dia bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan dengan logika kita. Itu yang Tuhan buat dalam hidup saudara. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, dia tidak terbatas. Karena dia mampu menjadikan kita berarti dan berharga.
Saudara jangan putus asa. Saudara jangan merasa kecil. Saudara jangan merasa saya yang paling hina. Saya tidak bisa apa-apa. Ketika Yesus ingin menyelamatkan dunia, dia tidak pakai orang-orang hebat. Saudara. Dia tidak hanya pakai orang-orang hebat. Dia pakai orang-orang yang sederhana, yang mengubahkan dunia. Dan Yesus yang luar biasa itu, yang tidak terbatas itu, bisa memakai diri saudara, bisa memakai diri saya. Menjadi apa? Menjadi orang yang berharga. Menjadi orang yang berguna. Bisa pakai semuanya. Kalau saya dan saudara mau menyerahkan hidup kita, serahkan hidup kita, serahkan hidup sama Tuhan. Tuhan bisa pakai, siapa aja Tuhan bisa pakai. Yang tadinya tidak berguna, tidak berharga, orang mungkin jauhi kita, orang mungkin mencibirkan bibir dalam hidup kita, untuk hidup kita. Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa pakai. Untuk hal-hal yang besar, untuk hal-hal yang mulia, Tuhan bisa pakai. Kalau saya dan saudara mau dituntun oleh Tuhan. Dan yang terakhir, dia yang tidak terbatas itu karena tidak ada yang mampu menghalangi segala rancangan-rancangan. Jadi kalau Tuhan punya kehendak, saudara, tidak ada satu kuasa di dunia ini yang mampu menghalangi rencana Tuhan. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada orang yang mampu menutupnya. Tapi kalau Tuhan sudah tutup pintu, tidak ada satu orang pun yang bisa membukanya. Jadi kalau kita jadi orang yang berkenan sama Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang yang bisa cegah, saudara. Saya ingat dulu, ketika saya menemani seorang muda, saya tidak sebut namanya. Saya terkagum-kagum, keluarganya itu bilang sama saya. Dia bilang, Pak, dia ini orang yang tidak bisa mandiri. Dia tidak bisa mandiri, tapi kok bisa ya dia diangkat jadi manajer begini. Pokoknya dia datang ke satu tempat yang besar, dia butuh lemari, tinggal dia main tunjuk aja. Sekretaris perusahaan tinggal catat, saudara. Lalu dalam sekejap barang itu bisa ada di rumahnya. Semua barang-barang itu bisa ada di rumahnya. Padahal keluarganya sudah sanksi akan kemampuannya. Kehidupannya yang mungkin, tidak mungkin bisa jadi seorang pemimpin. Itu penilaian keluarganya, penilaian manusia, saudara. Sekali lagi, kalau Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak, tidak ada yang bisa cegah, saudara. Tidak ada yang bisa cegah. Saudara harus tahu itu. Itu sebabnya Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Kalau kehendak Tuhan dinyatakan, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghalangi. Ayo, saya dan saudara saya ajak melekat sama Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala sesuatu, andalkan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena kalau Tuhan buka pintu dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dalam usaha saudara, dalam apapun dalam hidup kita, saudara ingat, dunia boleh mengatakan yang berlawanan, tapi dunia tidak bisa melakukan apapun untuk mencegah rancangannya yang baik atas kita. Itu Tuhan kita. Makanya dia katakan, dia Tuhan yang tidak terbatas. Dan bahkan Injil Lukas pasal 1 mencatat bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, saya undang istri saya untuk kita sama-sama memuji Tuhan.
Mari kita tundukkan kepala saudara. Kami datang ke hadapan-Mu siang hari ini Tuhan. Di tengah segala apa yang ada di hadapan kami. Kami mau katakan Tuhan kami besar, lebih besar dari segala masalah kami. Kau Tuhan kami yang tidak terbatas. Biar kami Tuhan boleh bangkit kembali hari ini. Kami mau jadi orang-orang yang menjadi orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Apapun di hadapan kami Tuhan, ampuni kami. Kalau kami sempat mengukur dengan kekuatan kami. Kami hanya membayangkan dengan pikiran kami. Dengan segala keterbatasan kami. Kami lupa kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami lupa kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Apa yang kami lihat di dunia ini membuat kami gelap mata. Membuat kami tidak bisa melihat kebesaran Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Biar kami bangkitkan iman percaya kami kembali. Oh, kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Biar jemaat sendiri naikkan pujian ini dari awal. Naikkan dengan iman percaya kita saudara. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Semua dapat Tuhan lakukan dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun kita belum melihatnya saat ini, sekalipun rasanya mustahil bagi mata jasmani kita, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sakit, angkat tanganmu dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kau yang sakit apapun prediksi dokter dalam hidupmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau yang dalam pergumulan, apapun pergumulanmu, datang dengan kerendahan hati, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang rasa-rasanya hari-hari ini gelap, nggak tahu lagi harus berbuat apa. Engkau yang mungkin di PHK hari-hari ini, engkau yang tidak punya pekerjaan, engkau yang dalam ancaman PHK, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bangkitkan iman percayamu, engkau punya Tuhan yang tidak terbatas. Engkau yang mengangkat tangan dengan kerendahan hati, saudara boleh bangkit berdiri di tempat saudara. Hanya engkau yang mengangkat tangan, kau boleh bangkit berdiri di tempat saudara. Hamba-hamba Tuhan tolong doakan satu persatu. Silakan hamba-hamba Tuhan boleh doakan. Belas kasihan-Mu ya Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Mujizat-Mu, mujizat-Mu, kasih sayang-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi. Hamba-hamba Tuhan cepat doakan, cepat doakan hamba-hamba Tuhan, jangan nonton, doakan. Lepas, bebas, pulih, sembuh. Lepas saya masih kira belas kasih-Mu Tuhan. Ya, puji-Mu Allah Tuhan, tolong. Kiralah pakai masih kiralah tolong. Kiralah pakai masa dengar tolong. Kiralah
jamah segenap hidupku, jamah kami dan beri damai di hatiku. Yes, Lord. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Jumpai kami Tuhan, ya jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Ya jamah segenap hidupku, jamah kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu damai sejahtera-Mu. Yes Lord. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Jemaat sendiri angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, ya. Jamah kami Tuhan, kami perlu damai-Mu pagi ini, siang ini Tuhan. Yes Lord. Siang hari ini Tuhan, Engkau yang berperkara atas setiap kami. Sesulit apapun tahun ini Tuhan, kami mau katakan kami punya Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Apapun prediksi dunia, apapun keadaan di hadapan kami, apapun prediksi dokter, kami mau katakan Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami tidak terbatas, Tuhan kami luar biasa, Tuhan kami yang memberikan kemenangan kepada kami. Dan siang hari ini kami mau bangkit dan keluar sebagai pemenang-pemenang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia jamah setiap hidupku, beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita buat tambahnya. Kami tahu siang hari ini Engkau ada di sini Tuhan, dan Engkau sedang melakukan sesuatu. Engkau sedang melakukan sesuatu atas hidup kami. Dan saat ini kami bersehati, bersepakat, kami mengangkat tangan kami untuk hamba-Mu Bapak Pendeta
Nathanael dan Ibu Caroline ya Tuhan. Oralaba kami berdoa bersama-sama di hadapan-Mu. Oralaba pengurapan-Mu ya Tuhan terus semakin bertambah-tambah atas hidup hamba-hamba-Mu. Kau yang terus mengurapi dan memakai hamba-hamba-Mu Tuhan. Pakai dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan buat Tuhan. Urapi rumah, urapi hamba-hamba-Mu. Pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Bahkan Kau memberkati pengembalaan hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau yang menjaga, melindungi hamba-hamba-Mu ya Tuhan dengan kuat kuasa darah Yesus. Bahkan kami percaya berkat yang berlimpah-limpah itu menjadi bagian dari hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersuka cita buat siang ini. Kita yang bersuka cita, mari sama-sama kita katakan, kita mau berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Kita akan dengarkan pengumuman. Salam. Seberapa banyak diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Atas nama Gembala, pengerja dan jemaat GBI Tiga Raksa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nathanael yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Juga Ci Olin, terima kasih Ci. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Tetap dukung dan doakan kalau hari ini Bapak Gembala kita melayani di GBI HOH ya, di Citra Raya, HOH di Citra Raya, supaya lawatan Tuhan juga terjadi di Citra Raya. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kami sampaikan beberapa pengumuman, adakah di antara Bapak Ibu saudaraku yang baru pertama kali beribadah tempat ini? Kalau ada bisa lambaikan tangan. Ada? Ada? Haleluya, puji Tuhan. Kita tetap terus berdoa supaya tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang setuju, katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Pengumuman yang pertama yaitu doa keliling estafet dan puasa Nusantara Call Selasa 7 Maret 2023 jam 19.30 untuk wilayah Tiga Raksa dan sekitarnya berkumpul di gereja, dan untuk Cikande dan Balaraja akan diatur oleh wilayah masing-masing. Yang kedua, ibadah tengah minggu diadakan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 melalui Zoom, dimulai pada pukul 19.30. Kami mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bisa bergabung bersama-sama di ibadah tengah minggu. Yang ketiga yaitu doa pengerja Rayon 3 diadakan secara onsite di GBI Moreland Kamis 9 Maret 2023 jam 19.30. Bagi seluruh pengerja yang sudah memiliki bed wajib hadir. Yang keempat, ibadah Yud diadakan pada hari Sabtu 11 Maret 2023 pada pukul 19 di tempat ini. Kami mengundang saudara-saudaraku anak-anak muda untuk sama-sama hadir di ibadah Yud. Dan untuk minggu depan ibadah kita, ibadah 1, 2, dan 3 dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Samuel Sulistia. Dan hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, persembahan untuk perawatan gereja. Dan apabila Bapak Ibu hari ini membawa perpuluhan, nanti bisa dibawa ke depan untuk dimasukkan di kotak yang ada di depan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan, kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau sangat mengasihi umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan kami sangat percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas akan menjangkau umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih atas segala pertolongan, perlindungan, penyertaan, bahkan kekuatan, kesehatan, berkat-berkat yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami. Dan saat ini kami boleh datang ke tempat ini ya Tuhan. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik hanya bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kalau di antara umat-Mu saat ini mengembalikan perpuluhan ya Tuhan, kami sangat percaya sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Engkau akan bukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati umat-Mu sampai berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami siap menabur. Dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin.
Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu. Mari saya undang kita bangkit berdiri, angkat tanganmu. Dia memberkati aku Siapkanlah hati dan angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari kasih Bapa kita di surga, kasih sayang, kasih setia, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan pertolongan, perlindungan, penyertaan yang manis oleh Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan penuh kemuliaan. Prajurit-prajurit gagah perkasa katakan, amin.